Selamat pagi semuanya. Saya Zahra Aulianisa, NPM 1901101190115 sebagai perwakilan dari kelompok 10 yang akan membuka presentasi ini. Anggota kelompok 10 adalah Salma Libna, Rizka Fatwa Naufi, Alicia Akila, Zahra Aulianisa atau saya sendiri, Kezia Nadrah, Naila Kaini Wihanullah, dan Putri Adinda Novianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang budaya dan organisasi. Berikut ditampilkan daftar isi dari presentasi kami kali ini. Bagian pertama adalah Culture, Leadership, and Management Style. Pembahasan dari bagian pertama ini dibagi menjadi dua, yaitu Culture and the Meaning of Leadership dan Culture and Leadership Behaviors. Selanjutnya, untuk bagian kedua, kami akan membahas tentang culture and sexual harassment. Pada bagian terakhir, yaitu bagian ketiga, kami akan membahas tentang contoh kasus. Pertama, culture, leadership, and management styles. Culture and the meaning of leadership. Leadership atau kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dari pengaruh antara seorang pemimpin dan pengikutnya untuk mencapai tujuan kelompok, organisasi, atau masyarakat. Seorang pemimpin memiliki gaya leadership-nya masing-masing. Contohnya seperti pemimpin yang autokratik, diktatorial, demokratik, dan sebagainya. Pada banyak organisasi, khususnya organisasi di Amerika Serikat, seorang pemimpin diharapkan memiliki visi, otoritas, serta kekuatan. Seorang pemimpin juga diharapkan dapat memberikan pekerjaan yang memiliki arti di dalam gambaran yang besar kepada bawahan-bawahannya. Tiap budaya di dunia memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Contohnya seperti di Amerika. Pemimpin dianggap sebagai penentu keputusan atau decision maker, serta penggerak suatu organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Para pekerja di Amerika juga membuat batas yang sangat jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional. Biasanya hubungan antara para pekerja dan pemimpinnya hanya terbatas pada hubungan profesional saja. Akan tetapi, di budaya lain seperti India, seorang pemimpin dilihat lebih nurturing dan memiliki peran seperti orang tua. Selain itu, hubungan antara para pekerja dan pemimpinnya bisa menjadi sangat dekat di banyak negara. Nama saya Alicia Akila, NPM 113. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang culture and the meaning of leadership. Dalam budaya lain, para pemimpin mungkin memiliki banyak sifat yang sama, tetapi gaya kepemimpinan dan manajerial mereka tidak selalu dilihat sebagai dinamis atau berorientasi pada tindakan. Sebagai contoh, beberapa pemimpin dan manajer yang paling efektif dalam organisasi di India dipandang lebih mengasuh, mengambil peran sebagai orang tua dalam perusahaan yang berkaitannya dengan bawahan mereka. Perbedaan lain gaya kepemimpinan dan manajerial dalam lintas budaya adalah dalam batas-batas kepemimpinan. Dalam budaya Amerika misalnya, para pekerja membuat perbedaan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketika jam 5, bel untuk mengakhiri waktu kerja, banyak pekerja Amerika menganggap diri mereka cuti dari pekerjaan dan berada pada waktu pribadi mereka, sehingga batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka sangatlah jelas. Ketika perbedaan antara pekerjaan dan kehidupan diri menjadi tidak jelas, demikian juga batas-batas yurisdiksi untuk para pemimpin. Misalnya, para pemimpin dan manajer di India dan Jepang diharapkan untuk menjaga bawahan mereka dalam hal pekerjaan dan keberadaan mereka di dalam perusahaan. Tetapi tidak jarang bagi para pemimpin untuk peduli dengan kehidupan pribadi bawahan mereka juga. Bawahan dalam budaya ini sering tidak akan merasa ragu untuk berkonsultasi dengan bos mereka tentang masalah di rumah dan untuk mencari nasihat atau bantuan dari mereka tentang masalah itu. Di India dan Jepang, tidak jarang para bos menemukan pasangan pernikahan pada bawahan mereka dan merawat mereka di dalam maupun di luar perusahaan. Nama saya Kezia Nadrah, NPM 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang culture and leadership behaviors.
Perbedaan lintas budaya dalam kepemimpinan menyebabkan banyak perbedaan dalam kepemimpinan spesifik perilaku. Contoh dari perbedaan dalam kepemimpinan spesifik perilaku adalah pemimpin dalam budaya jarak daya tinggi cenderung otokratis dalam pengambilan keputusan dan gaya interaksinya. Sementara para pemimpin dan manajer dalam budaya jarak daya rendah cenderung lebih partisipatif dan konsensual. Pemimpin dinilai tinggi jika kinerja tugas mencapai kualitas kerja yang lebih tinggi, seperti di Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Great Britain. Perilaku yang spesifik tergantung pada situasi, perusahaan, dan budaya, serta perilaku yang bervariasi yang melibatkan lintas budaya universal. Pendekatan ini mengajak kita untuk meneliti dan memahami perilaku manusia pada berbagai tingkatan satu tingkat yang melibatkan lintas budaya universal atau kesamaan dalam fungsi dan tujuan, dan yang lainnya melibatkan perbedaan dalam perilaku instrumental, budaya, dan konteks spesifik. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Putri. Baik, saya Putri Adinda Novianti, NPM 1901121, di sini akan menjelaskan mengenai Culture and Sexual Harassment atau budaya dan pelecehan seksual. Masalah kompleks mengenai gender dan seks menjadi hal yang lazim di organisasi yang bekerja lintas budaya, termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini didefinisikan oleh Equal Employment Opportunity Commission sebagai kemajuan seksual yang tidak dikehendaki, permintaan bantuan seksual atau perilaku verbal maupun fisik lain yang bersifat seksual, di mana penyerahan diri pada perilaku semacam itu menjadi syarat untuk keputusan pekerjaan dan menjadi pekerjaan yang mempengaruhi individu, contohnya seperti promosi jabatan. Tindakan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin dan gender, baik dalam verbal maupun fisik, banyak ditoleransi dalam berbagai budaya. Pada perbedaan budaya dalam maskulinitas versus feminitas, budaya sangat berbeda dalam tingkat di mana mereka membedakan perilaku antara pria dan wanita. Pada studi Fitzgerald tahun 1995, yang terkait pengalaman individu, menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis utama pengalaman terkait pelecehan seksual, yaitu yang pertama adalah sexist hostility, sexual hostility, dan kemajuan seksual yang tidak diinginkan. Kemudian, studinya juga menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di suatu tempat kerja di Amerika Serikat dapat mempengaruhi kepuasan kerja, kondisi kesehatan, dan kondisi psikologis. Nama saya Salma Livina Sabila, NPM 109. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai culture and sexual harassment. Seperti yang kita ketahui, menjadi korban pelecehan seksual dapat membuat stres bagi siapapun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Cortina dan Wasti pada tahun 2005, menunjukkan bahwa perempuan dari berbagai budaya berusaha untuk mengatasi pengalaman pelecehan seksual yang pernah terjadi pada dirinya dengan berbagai cara, termasuk penghindaran, penolakan, negosiasi, pencarian advokasi, dan penanggulangan sosial. Penelitian juga telah menunjukkan adanya efek akulturasi dari pelecehan seksual. Dalam satu penelitian, wanita Hispanik keturunan Spanyol di California yang berafiliasi lebih besar dengan arus utama budaya Amerika mengalami pelecehan seksual lebih banyak daripada wanita Hispanik dengan afiliasi yang lebih rendah. Saya Naila, NPM 119, akan memberikan contoh kasus mengenai sexual harassment. Contoh kasus yang diambil yaitu kekerasan seksual di Dewan Pengawas BPJS TK. Pada bulan Desember tahun 2019, Rizky Amelia, seorang wanita berusia 27 tahun, melaporkan bahwa mengalami tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasannya, yaitu Syafri Adan Baharudin selama 2 tahun bekerja. Hal ini terjadi diduga karena adanya penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas sebagai atasan terhadap bawahannya. Korban juga melaporkan bahwa pelaku berkali-kali melakukan berbagai upaya pelecehan dan kekerasan seksual berupa mengirim pesan yang kurang pantas, mengajak berhubungan seksual dengan memaksa, merayu, dan akan marah ketika korban menolak keinginannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka.
Saya Rizka, NPM 111. Sebelumnya Amel pernah mengadukan hal ini kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Wicaksono. Namun Guntur malah menawarkan Amel untuk mengundurkan diri dengan memberi sisa gajinya dengan syarat sepakat tidak menuntut dalam bentuk apapun. Dan memberikan Amel sanksi berupa scoring karena dinilai bisa menurunkan martabat BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuat Amel tertekan, karena menurut penjelasan Kortina dan Wasti pada tahun 2005, bahwa korban pelecehan seksual berpotensi tinggi untuk mengalami stres. Hal ini juga terjadi pada Amel ketika awal November 2018, ia menenggak segala macam obat seperti paracetamol, mefinal, antibiotik, dan beberapa obat lain yang menyebabkan ia overdosis. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan, dan ia dibawa ke ruang gawat darurat Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta Utara. Kondisi hukum di Indonesia bisa dibilang masih sangat terbatas dalam hal kekerasan seksual. Karena itu, kuasa hukum Amel melaporkan Syafri atas tuduhan perilaku cabul karena tuduhan inilah yang dinilai paling mendekati oleh apa yang dialami Amel. Syafri yang melihat ini malah menuntut balik Amel dan mengatakan bahwa ini adalah fitnah. Ia menuntut Amel dengan tuduhan pencemaran nama baik. Karena sebelumnya Amel pernah menyebarkan pesan sexting yang dilakukan oleh Syafri di WhatsApp story-nya. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin ia melakukan hal ini. Bahkan ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan karena ingin fokus pada kasus ini. Hingga saat ini, Amel masih terus berjuang untuk membela haknya sebagai perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Ia mendapat banyak sekali dukungan dari masyarakat. Berikut terdapat daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian video pembahasan dari kelompok 10 mengenai budaya dan organisasi. Terima kasih.